Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktaba abadala bidin wa dahra dahrin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa nata'allamu wa ta'allimu wa naf'alu dhifa wa dhakara wa rifadatu lisifada wal hasalatu masuki bi kitabillahi sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilal al-khair ibtigha'a wa shillahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga daripada manaqib kemuliaan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu wa li waladih. Beliau mendapatkan doa khusus untuk beliau dan untuk putranya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, berbicara kepada Sayyidina Abbas, idza kana ghadatal itsnain fa'tini anta wa waladuka hatta ad'u laka bi da'watin yanfa'ukallahu biha wa waladaka. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Abbas, kalau hari Senin datang kepadaku bawa anakmu, putramu, sehingga aku mendoakan untuknya yang bisa bermanfaat untukmu dan untuk anakmu. Jadi Nabi janji kalau hari Senin kamu datang ke rumah bawa anak kamu, saya akan doakan. Padahal Nabi mau doakan saat itu juga bisa, ijabahnya juga sama ya. Ini menunjukkan ada kekhususiaan untuk beliau. Dan Nabi mendoakan bukan hanya Sayyidina Abbas ataupun putranya, umatnya selalu didoakan oleh Nabi setiap saat. Ini menandakan bahwa ada kekhususiaan untuk Sayyidina Abbas dan putranya. Hingga pas hari Senin datang beliau bersama anaknya, dipakaikan oleh Nabi selimut. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma ghfir lil Abbas wa waladihi maghfiratan zahiratan wa batinah la tughadiru dzamban Allahumma hfadhu fi waladih. Ya Allah, ampuni dosanya Abbas dan putranya Abbas, ampunan yang jelas, yang zahir dan yang batin, yang tidak membuatnya berbuat dosa lagi. Ya Allah, jagalah Abbas pada anaknya. Dalam riwayat yang lain, Allahumma khlufhu fi waladih. Ya Allah, gantikan Abbas pada putranya. Ada riwayat yang lain dari Sahal, beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah, kita keluar bersama Rasulullah SAW fil ghaid fagama li ba'di hajati, ada orang yang berdiri untuk melakukan hajatnya. Rasulullah berdiri untuk menuntaskan hajatnya. Faqamal Abbas, Sayyidina Abbas berdiri, yasturuhu bi kisa min suf, menutupi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buang hajat, ditutupi oleh Sayyidina Abbas dengan selimut yang terbuat dari wol. Kemudian Rasulullah mendoakan Sayyidina Abbas, Allahumma asturil Abbas wa waladahu minan nar. Ya Allah, tutupi, hindarkan Abbas dan putranya daripada api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa riwayat tentang doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, tawassala Sayyidina Umar bihi radhiyallahu anhuma. Pernah Sayyidina Umar bin Khattab menjadikan Sayyidina Abbas sebagai wasilah, tawassul untuk mendapatkan hujan. Karena ketika itu diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, saat Sayyidina Umar menjadi khalifah, Sayyidina Umar ini bingung, terlalu lama paceklik
nggak ada hujan, semuanya kering. Akhirnya Sayyidina Umar berinisiatif. Dulu mereka ketika pada musim-musim kemarau yang terlalu panjang, musim panas yang terlalu panjang, mereka tawasulnya dengan Nabi SAW. Sekarang katanya Sayyidina Umar, Nabi sudah nggak ada. Siapa yang dipakai bahan tawasul? Sayyidina Abbas yang masih hidup. Sehingga Sayyidina Umar berkata, Allahumma in kunna natawassalu ilaika binabiyina. Ya Allah, kalau dulu kita bertawasul dengan Nabi kita, ketika kita minta kepada Engkau, fataskina, kemudian Engkau berikan hujan. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina fasqina. Sekarang ya Allah, kami memohon kepadamu bertawasul melalui pamannya Nabi, yaitu Abbas, berikan kami hujan. Langsung turun hujan. Ini menunjukkan beliau bukan orang sembarangan, ya, orang mulia. Karena tawasul itu seperti kita membawa kalau mau minta sumbangan itu proposal. Nah, kalau kita nggak kenal sama sekali dengan orang yang akan kita minta, langsung kita minta nggak dikasih. Kenapa? Bisa jadi kita penipu, anggapannya dia. Tapi kalau kita lewat orang yang dikenal olehnya, apalagi orang yang dicintai, kita kenal dengan orang yang dicintai oleh orang yang yang kita datangi ini, keluarnya cepat dan bukan kecil, besar. Seperti itu juga kita bawa proposal minta kepada orang kaya, nggak kenal dia, nggak kenal kita nggak kenal dia, kita minta. Kalau mau dikasih uang receh 1.000 2.000 mulai wis, ya jaluk gitu tuh, bukan proposal buat masjid atau apa, enggak, ini minta ini. Ya seperti kalau ada mobil lewat loh, nak corongnya. Siapa percaya kayak masjid itu? Enggak, no. Karena ngasihnya berapa kalau ngasih? Receh 500.000. Tapi kalau coba dia bawa proposal datang kepada orang yang dicintai oleh orang kaya itu, karena kenal, kasih proposalnya kepada orang yang dicintai oleh orang kaya. Yang minta orang yang kaya tadi itu dapat nggak? Kecil? Mungkin besar. Kenapa? Dipercaya. Itu juga bukan Sayyidina Umar orang biasa, tapi menggambarkan posisinya Sayyidina Abbas saat itu adalah orang yang sangat terhormat dan sangat mulia, sehingga ketika mereka meminta hujan melalui beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, keberanian beliau dan pembelaan beliau kepada Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir daripada sahabat Jabir radhiyallahu anhum. Beliau berkata, Sayyidina Jabir berkata, laqad ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum at-Taif Hamdalah bin Rabi' ila ahli Taif. Rasulullah mengutus di saat hari Nabi mau berdakwah ke Taif, bukan yang pertama, yang kedua, yang setelah Fatah Makkah. Jadi Nabi setelah Fatah Makkah itu sempat ke Taif berdakwah di sana. Kalau yang pertama itu Nabi sebelum hijrah, yang Nabi dilempari batu sampai berdarah-darah, itu yang pertama, ke Taif yang pertama. Yang kedua itu menyebarkan Islam, betul-betul menyebarkan Islam dan punya pengaruh besar saat yang kedua. Yang pertama ditolak Nabi SAW. Lah Nabi ngutus Hamdalah ibn Rabi' untuk menyampaikan dakwah Islam, ya omongi mereka. Nah, ini ditangkap Hamdalah ibn Rabi' mau dibawa ke bentengnya, ya apa istilahnya itu, tempat mereka membicarakan pembahasan di sana, kemudian strategi perang di sana. Dibawa ini Hamdalah ibn Rabi'. Hanya Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, man lihaula walahu mithlu ajri ghuzatina hadza. Siapa yang bisa
menyelamatkan Hanzalah dari mereka, maka dia mendapatkan pahala perang ini. Pahala perang ini dia mendapatkan pahalanya semua yang hadir perang. Jadi satu orang mendapatkan pahalanya semua yang hadir perang. Enggak ada satupun yang berdiri illa Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, kecuali Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, menunjukkan di sini keberanian beliau. Di saat orang enggak ada yang berani, tapi beliau sendirian yang berani. Sampai dekat kepada mereka, padahal saat itu Hanzalah sudah mau masuk ke benteng mereka. Itu ditarik oleh Sayyidina Abbas, orangnya kuat, dibawa lari. Lah saat dibawa lari ini, Sayyidina Abbas dihujani batu oleh mereka dari benteng. Dihujani batu dari mereka. Sampai Nabi saat itu mendoakan Sayyidina Abbas, tidak berhenti sampai Sayyidina Abbas sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menggambarkan keberanian beliau sendirian, gak dengan orang lain, untuk menyelamatkan sahabatnya Nabi Hanzalah ibn Rabi. Ada dari riwayat Sayyidina riwayat Muslim dari Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum Hunain. Aku pernah ikut perang, hadir bersama Rasulullah saat perang Hunain. Falazimtu ana wa Abu Sufyan bin Al-Harits bin Abdul Muttalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam nufarigu. Aku selalu bersama Rasulullah dan Abu Sufyan bin Harits ibnu Abdul Muttalib. Ini keponakannya Sayyidina Abbas, sepupunya Rasulullah. Harits saudaranya Sayyidina Abbas, saudaranya ayahnya Rasulullah, putranya Abu Sufyan. Ada Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb ini tokohnya kafir Quraisy saat belum masuk Islam. Masuk Islamnya bersamaan dengan Fatah Makkah. Tapi sebetulnya sudah ada keinginan mau masuk Islam Abu Sufyan ini. Tapi karena dia tokoh, ada dorongan dari sesama tokoh ini untuk memberatkan. Saat Fatah Makkah Abu Sufyan masuk Islam. Abu Sufyan bin Harb, ayahnya Sayyidina Muawiyah. Lah, Abu Sufyan bin Harits ini sepupu Rasulullah. Ini selalu bersama dengan Rasulullah dan Sayyidina Abbas saat perang Hunain. Nah, saat perang Hunain ini kan muslimin hampir terkalahkan. Karena apa? Merasa bangga diri dengan banyaknya jumlah. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Ya, ketika perang Hunain, kalian merasa bangga dengan jumlah orang, menganggap wah kita banyak menang. Ditunjukkan oleh Allah kalau kita ujub akan binasa, bangga diri akan binasa. Nah, setelah mereka tersadar kembali kepada Allah, akhirnya diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita nggak boleh pernah bangga diri dengan jumlah atau dengan alat atau dengan kemampuan kita. Apapun yang kita lakukan, kita hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpegang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau jumlah kita sedikit, mau peralatan kita sedikit, Allah menangkan, dan itu sudah dibuktikan oleh Allah di dalam perang Badar. Jumlah 1:3 lebih, peralatan tidak ada bandingannya, kuda tidak ada bandingannya sudah. Tapi Allah buktikan kemampuan Allah itu bukan dalam jumlah, kemampuan Allah itu bukan dalam peralatan, tapi kemampuan Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sudah selesai. Jadi kita hanya berpangku tangan kepada Allah. Karena itu zaman dulu, jangankan yang kita kenal dengan para aulianya, pejuang Indonesia ini bawa tolop, berani sama mereka, orang-orang Belanda yang bawa tembak. Apa hasilnya? Kalah Indonesia. Enggak, walaupun sudah dijajah ratusan tahun, tapi diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu bukan masalah jumlah, bukan masalah peralatan, keimanan kita kepada Allah yang membuat menang. Orang yang betul-betul beriman itu ketika berhadapan dengan orang kafir, orang-orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika imannya kuat, nggak bawa senjata pun membuat orang itu takut. Dan itu sudah dibuktikan di dalam riwayat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, yang keenam, pujian Sayyidina Abbas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah memuji Nabi di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, ya Rasulullah, inni uridu an amtadihak. Ya Rasulullah, aku ingin muji engkau.
Katanya Rasulullah, "Qul la yafdudillahu fak." Katakan, silakan kalau kamu mau muji-puji. Ya, memang kalau mau muji Nabi, fansub ila qadrihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami. Terserah mau muji Nabi, terserah sampai batas apapun, yang penting jangan sampai mengkultuskan Nabi, menganggap anak Tuhan atau semisalnya seperti yang dilakukan oleh al-Yahud wan Nasara. La yafdudillah fak. Kalau kamu katakan, maka gigimu nggak akan patah satupun, lengkap. Sampai diriwayatkan ketika beliau wafat tidak ada satu giginya yang patah, nggak ada satu giginya yang patah, nggak ada. Berkat doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi jangan terus ya muji Nabi gak untuk nih kak, itu beda. Ini doanya Nabi untuk beliau langsung ya. Nah, kita yang muji Nabi ya tetap apa, karena yang muji tapi yang ini muji yang ngilokno wong ya bodoh aja. Kalau Sayyidina Abbas nggak ada seperti itu. Akhirnya mulai beliau membuat syair. Nah, di situ beliau mengungkapkan min qabliha tibta fi dhilali wa fi mustawda'in haitsu yukhsaful waraqu. Itu disebutkan hanya 4 bait syair di situ, tapi ada kepanjangannya. Min qabliha tibta fi dhilali wa fi mustawda'in haitsu yukhsaful waraqu thumma habatta al-bilada la basharun anta wala mudghatun wala alaku bal nutfatun tarkabus safina wa qad aljama nasran wa ahluhu al-gharaku tunqalu min salibin ila rahimin idza madha alamun bidha tabaku hatta hatawa baitakal muhaimin min khandafi alya tahta nitaqu wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa da'at binurikal ufuku fa nahnu fi dhalika dhiya wa fin nur wa sublir rasyad nakhtariku. Beliau mengatakan, engkau ya Rasulullah sebelum dilahirkan, sebelum berada di kandungan ibu kamu, engkau sudah baik, sudah indah. Kemudian ketika engkau turun ke bumi, engkau masih belum berupa manusia, bahkan belum berupa mudghah, gumpalan daging, bahkan belum menjadi gumpalan darah saat Nabi Adam turun ke bumi. Kemudian beliau sampaikan bahkan engkau itu masih pernah menaiki perahu bahtera, yaitu saat bersama Nabi Nuh. Padahal saat itu hujannya menenggelamkan segala macam, sampai gunung pun tenggelam, dan penduduk zaman itu saat itu mereka semuanya tenggelam. Pindah dari sulbi ke rahim, berpindah sampai datang kepada kamu di di rahim ibu kamu dari sulbi ayah kamu. Dan ketika engkau terlahir, asyraqatil ardu, bumi ini menjadi terang benderang. Wada'at binurikal ufuku, cahaya kamu menembus ufuk. Ya, sampai diriwayatkan saat itu Sayyidina Aminah bisa melihat Gusurus Syam, istana-istana di negeri Syam. Ya, kalau dari Mekah ke Syam itu ke Palestina, Yordania, Lebanon, kemudian Syria. Ya, kalau pesawat 1 jam 2 jam. Anggaplah lahirnya di sini bisa kelihatan gedung-gedung tinggi di Jakarta. Jangankan Jakarta, Jombang wis luar biasa ya. Ketok di Jombang ngono, ketok makamnya Hasyim Asy'ari itu kok gini, wis mewah wisan cahayanya. Ini sampai melihat Gusur Syam. Fa nahnu fi dzalika dia. Saat itu kita berada dalam cahayamu. Ya, wa fin nur wa sublir rasyad nakhtariku. Ini pujian beliau kepada Sayyidina Abbas, yang sehingga Nabi mengatakan la yafdudillah fak. Beliau meriwayatkan dari Nabi beberapa hadis, dan beliau diambil riwayat oleh putra-putranya, kemudian Amir, Sa'ad, Al-Ahnaf bin Qais, Abdullah bin Harith wa ghairihim. Beliau juga di dalam kitab-kitab hadis sebutkan ada 35 hadis. Nah, di antara hadis yang beliau riwayatkan itu hadis zakat amal iman man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Beliau wafat di Madinah
pada bulan Rajab atau bulan Ramadan. Ada riwayat tanggal 12 Rajab, ada riwayat 12 Ramadan. Perbedaan pendapat. Tahun 32 dari hijrahnya Nabi SAW, sebelum Sayyidina Utsman dibunuh 2 tahun atau 3 tahun. Sebelum terbunuhnya Sayyidina Utsman 2 tahun atau 3 tahun. Sehingga yang mensolati beliau adalah Sayyidina Utsman, dimakamkan di Baqi', dimakamkan di Baqi'. Putra-putranya ada yang laki 10, perempuannya enggak diketahui. Di antaranya adalah Fadl, Abdullah, Fadl bin Abbas, karena itu beliau dipanggil Abul Fadli, Abul Fadl. Kemudian ada Abdullah bin Abbas yang didoakan oleh Nabi SAW. Banyak doa Nabi untuk beliau, di antaranya Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil, karena itu beliau menjadi haber. Akan disebutkan nanti cerita tentang Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ada Gusam. Nah, Gusam ini termasuk yang membantu meletakkan Nabi, memandikan Nabi, yang membantu memandikan Nabi SAW. Fadl dan Gusam yang membantu meletakkan Nabi. Ada juga Tamam. Ada 10 anaknya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengkaruniakan Sayyidina Abbas kemuliaan, Allah berikan kemuliaan kita kepada kita, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin. Hadratin Al-Fatihah.